Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Sumber Daya Alam, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Rafiuddin Najandi Umami, dan teman saya, Umul Asukhro. Untuk pembahasan awal, kita masuk ke A. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia antara makhluk hidup dan lainnya. Di mana lingkungan hidup merupakan suatu wilayah yang dimana memiliki ekosistem yang saling memiliki keterkaitan antara makhluk dalam wilayah tersebut, termasuk flora, fauna, maupun manusia, serta seluruh kelangsungan hidup dalam lingkungan tersebut, sehingga ekosistem di dalamnya akan saling mendukung untuk terjadinya perkembangan dalam segala aspek yang dapat mempengaruhi oleh makhluk yang menghuni wilayah tersebut. B. Masalah lingkungan hidup di Indonesia. Masalah lingkungan hidup yang terjadi sebagian besar timbul akibat sikap perilaku manusia yang tidak diantisipasi dengan pendekatan preventif berbagai masalah yang terjadi terkait satu masalah yang lain. Satu dan yang lain. Dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah lingkungan hidup alami. Peristiwa alam yang terjadi terutama di negara kita seperti tsunami, badai, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup dan keselamatan manusia. Gempa bumi paling dahsyat disertai tsunami seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 diperkirakan menelan korban jiwa meninggal sekitar 166.000 orang, di samping kehilangan harta benda serta mata pencarian penduduk. Yang kedua, masalah deforestasi, yaitu hutan Indonesia menduduki tempat kedua dalam luas setelah Brazil dan mewakili 10% dari hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hampir 75% dari luas lahan di Indonesia tergolong sebagai areal hutan. Pada deforestasi yang berlangsung dengan tingkat tinggi akan mengancam persediaan bahan kayu dasar dan pokok hutan sekunder dan mengurangi pelayanan lingkungan seperti proteksi sumber mata air dan preservasi habitat alam yang paling degradasi hutan yang diakibatkan oleh proses deforestasi di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kebijakan pemerintah melalui transmigrasi dan pemberian hak penguasaan hutan, tapi juga karena aktivitas masyarakat baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, masalah kesehatan, yaitu demam berdarah, flu burung, polio, dan kasus busung lapar adalah sebagian masalah kesehatan yang kita alami akhir-akhir ini. Yang keempat, masalah sosial, ekonomi, dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang secara komprehensif terjadi akibat faktor pendidikan, kesehatan, ketidakadilan, sistem ketenaga kerjaan, kehidupan hidup minimum, dan keamanan. Masalah kemiskinan ini menimbulkan dampak seperti perambaan hutan untuk menjadi binaan manusia,
Bertambah luasnya lingkungan hidup binaan ini diperoleh dari hutan cadangan, hutan produksi, hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam. C. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan alam, termasuk tanah, air, padang rumput, hutan, satwa liar, mineral, atau populasi manusia yang digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam sangatlah bervariasi dan kelimpahannya dapat diperbarui. Kemampuannya untuk berubah dan kemampuannya untuk digunakan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ummul As-Sukhra. C. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan alam, termasuk tanah, air, padang rumput, hutan, satwa liar, mineral, atau populasi manusia yang digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. D. Macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, pengolahan dan pemanfaatannya, serta berdasarkan sifatnya. 1. Berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya dari kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan marmer. Yang kedua, ada sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya dari timah dan besi. Yang kedua, berdasarkan persebarannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara. Yang kedua, sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya, yaitu sumber daya alam dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam bahan industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam bahan pangan, misalnya seperti padi, jagung, dan kedelai. Yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang, misalnya seperti sutra dan kapas. Yang keempat, berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain berasal dari tanah, seperti hasil pertanian, perhutanan, dan perkebunan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari batu bara, minyak bumi, parafin, dan aspal. Yang kelima berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang terbarukan, misalnya hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak terbarukan, misalnya minyak tanah, gas bumi, dan bahan tambang lainnya. Langkah yang dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan adalah melakukan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi dan kemampuan lahan, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, melakukan reboisasi, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.